Jam 8, Miss. Kok Adnan belum kesini ya? Iya, nggak tahu kok itu ya. Tadi bilangnya sih OTW. Kesasar kali, Miss. Dasar beneran nih kayaknya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Akhirnya yang ditunggu datang-datang. Dari mana kamu? Tadi macet, Miss, di jalan. Ya Allah. Duduk dulu. Calm down. Tahan. Ya, jatuh dulu napasnya. Udah? Oke. Karena Adnan sudah datang, kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah bersama, semoga nanti kegiatan kita bisa menambah keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebetulan tadi Adnan datang sudah ngos-ngosan ya. Hari ini kita akan membahas topik mengenai sistem pernapasan. Kalau ngomongin soal pernapasan nih, menurut kalian pernapasan itu apa sih? Pernapasan itu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, good job Livia. Kalau menurut Adnan, bernapas itu apa? Proses menghirup udara dari luar dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Oke, kira-kira yang diambil apa ya? Oksigen. Oksigen, good. Terus yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida. Oke, good job sekali. Organ yang terlibat dalam proses pertukaran ini apa kira-kira? Paru-paru, good job sekali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang definisi dari bernapas. Kalau organ sendiri yang terlibat dalam sistem pernapasan apa aja? Masih ingat nggak? Hidung, Hidung, laring, sama laring. laring sama laring. Ada lagi nggak? Bronkus, bronkeolus, alveolus, bronkeolus. Oke, good job sekali ya. Ada hidung, faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkeolus, terakhir alveolus. Good. Sekarang kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan. Silakan dibaca dulu di bukunya masing-masing ya, tentang macam-macam dan proses dari pernapasan. Silakan dibaca 5 menit ya, dan dipahami dulu. Oke, sudah selesai membacanya? Sudah, Miss. Oke, coba kita cek. Tadi kita membaca materi tentang mekanisme respirasi atau pernapasan, ya. Nah, ketika kita melakukan pernapasan kan ada proses tuh untuk memasukkan udara atau oksigen ke dalam tubuh. Nah, proses ini dinamakan dengan inspirasi, good, atau boleh juga kita sebut dengan inhalasi. Terus kalau kebalikannya, proses mengeluarkan CO2 dari paru-paru ke lingkungan, namanya ekspirasi atau kita sebut juga dengan ekhalasi. Good. Nah, lalu mekanisme yang dapat kita gunakan untuk respirasi itu ada berapa? 2. Oh, 2. Oke. Ada apa saja? Dada dan perut. Dada dan perut. Oke, coba Adnan, coba jelaskan tentang proses mekanisme pernapasan dada. Proses mekanisme pernapasan dada itu terjadi karena otot-otot antar tulang rusuk yang saling berkontraksi. Terima kasih banyak Adnan. Sekarang Livia, kalau pernapasan perut. Pernapasan perut itu mekanismenya melibatkan otot diafragma. Kalau diafragma itu di mana? Letaknya di antara paru-paru dan perut. Di antara paru-paru dan perut. Sekarang supaya lebih paham lagi, saya juga sudah menyiapkan alat peraga untuk membantu kalian untuk lebih memahami tentang 2 mekanisme pernapasan ini. Siap-siap ya. Tara. Apaan tuh? Nah, oke. Ini adalah suatu alat peraga ya. Jadi ini kita ibaratkan adalah sistem pernapasan kita ya. Bagian sedotan ini adalah trakea kita ya, dan bagian botol ini adalah bagian dari rongga dada kita ya. 2 balon ini adalah paru-paru kita, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya, dan plastik yang ada di bawah ini adalah diafragma kita ya. Nah,
coba sekarang kita praktekkan. Coba kita ya tarik diafragma ini ke bawah. Nah, perhatikan. Ternyata balon paru-paru kita mengembang. Berarti ketika diafragma kita kontraksikan ke bawah, ya, volume udara akan membesar, udara otomatis masuk ke dalam. Coba kita kembalikan lagi dia ke atas. Nah, udara di balon paru-paru kita mengecil, ya, sehingga balon kita kempes. Otomatis udara akan tertekan untuk keluar, ya. Ini adalah proses ekshalasi atau ekspirasi. Ada yang mau coba? Saya Miss. Oke, silahkan. Kok bisa ya Miss? Nah, Masya Allah. subhanallah kan? Subhanallah. Ya, dong. Iya ya Miss. Iya. Nah, itu juga yang terjadi pada pernapasan dada kita. Kalau tadi saya ngos-ngosan itu gimana ya Miss? Oke, kalau tadi Adnan datang ngos-ngosan tuh ya. Ketika kita sedang bernapas normal, dalam kondisi tidak lari-lari, ya, tidak beraktivitas yang berat, otomatis kan pertukaran antara oksigen dengan CO2 ini akan berlangsung dengan normal, ya, dari segi kecepatan, dari segi volumenya juga normal. Tapi ketika tadi tiba-tiba tubuh kita dipaksa untuk lari, otomatis kan badan kita juga belum beradaptasi dengan pertukaran udara yang secepat itu, ya. Terus kita juga butuh tenaga yang lebih banyak untuk berlari. Berarti aktivitas kita dari awalnya yang berjalan normal tiba-tiba berpindah ke berlari. Ya, tubuh belum beradaptasi, juga pertukarannya terlalu cepat. Nah, otomatis jumlah oksigen dan CO2 ini akan menipis. Sehingga mau tidak mau, ya, pernapasan kita akan terjadi secara cepat dan oksigen itu lebih sedikit. Maka kita berusaha untuk memasukkan oksigen lebih banyak sehingga kita ngos-ngosan. Nah, karena kita sudah belajar tadi beberapa mekanisme pernapasan, organ yang terlibat dalam pernapasan dan juga definisi, maka coba Ibu Emma juga mau ngetes juga, ya. Oke. Ibu Emma punya 2 pertanyaan, ya. Siapa cepat silahkan angkat tangan. Are you ready? Oke. Pertanyaan pertama. Berdasarkan 2 mekanisme pernapasan tadi tuh, kalau seseorang itu berprofesi sebagai penyanyi, otomatis kan dia harus menggunakan mekanisme pernapasan tertentu yang paling efektif untuk bisa digunakan mengatur nafas bisa supaya panjang. Pernapasan mana yang kira-kira paling efektif untuk seorang penyanyi? Ada kenang-kenangan? Oh, Adnan, oke. Yang mana Adnan? Pernapasan diafragma. Kenapa kok pernapasan diafragma? Itu kan butuh pernapasan yang lebih panjang. Ya. Nah itu kan kalau misal diafragmanya berkontraksi, itu kan rongga dadanya lebih besar Miss, jadi lebih mudah untuk mengatur pernapasannya juga gitu Miss. Sekarang kalau kita sedang berenang, kira-kira kalau berenang mana yang paling efektif? Oke, gantian Livia sekarang apa? Kayak tadi Miss, kan kalau berenang itu dia menahan nafas ya di dalam air dia, jadi butuh banyak udara untuk menahan nafasnya. Jadi kalau mekanisme pernafasan yang paling efektif itu menggunakan yang melibatkan diafragma. Oke, jadi dua-duanya paling efektif juga diafragma. Iya. Adnan juga gitu? Iya. Oke, good job sekali. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, tadi kita belajar tentang mekanisme pernapasan. Ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Apa tadi? Kalau inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam tubuh. Kalau Oke. ekspirasi proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Oke, untuk topik pembelajaran kita hari ini ya, kita sampai mekanisme pernapasan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kelainan dan juga beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.